Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat plus 62 sekalian, terutama sobat YPT TV Bumiayu, khususon sobat warga Bumiayu dan sekitarnya. Saat ini saya berada di mata air Kali Mudal Talok Bumiayu yang berada di bawah Jalan Lingkar Bumiayu, tepatnya di bawah sebelah selatan jembatan kereta api Saka 15 Bumiayu. Kali ini saya akan mengungkapkan sejarah dari mata air Kali Mudal ini sepanjang sepengetahuan saya dari cerita orang-orang tua zaman dulu. Apabila masih ada kurang-kurang sedikit, mohon dimaafkan. Tuk atau mata air atau sumber Kali Mudal Bumiayu ini mempunyai beberapa nama yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada pertama kali ditemukan dinamai dengan Tuk Bayur karena orang-orang di sekitar sini belum menemukan nama desa Talok, terutama Talok Timur, jadi masih dianggap Bayur masuknya Kampung Bayur atau Dukuh Bayur. Mata air ini ditemukan pertama kali sekitar awal tahun 1900-an. Dulu menurut kakek buyut saya atau orang-orang tua, mata air Kali Mudal ini di sekitarnya ada rawa-rawa dan dipenuhi dengan rumpun bambu dan juga pohon gelagah. Disinilah letak dari mata air Kali Mudal yang airnya tidak pernah surut bila musim kemarau dan tidak pula bertambah atau mulai meluber bila musim penghujan. Sumber aslinya entah dari mana. Ada yang mengatakan ini dari Telaga Ranjeng di atas sana, di kaki Gunung Slamet, tapi tidak tahu juga, belum ada pembuktian secara ilmiah. Seingat saya waktu kecil, bangunan untuk tempat sholat ini masih sangat sederhana, terbuat dari bambu dan lantainya terbuat dari bambu yang dianyam atau di sini biasa disebut krapyak. Dan mata airnya jelas kelihatan, sekarang sudah ditutup karena sudah digunakan untuk perusahaan air minum daerah, khususnya untuk kampung Talok Timur dan sekitarnya. Dan pancurannya pun dulu masih terbuat dari pohon pinang atau biasa disebut pohon jambe. Dulu ada 3 buah pancuran dan di pinggirannya pun belum diplaster seperti ini, masih berupa tanah dan pasir. Juga ini tempat ibu-ibu mencuci, masih dulu hanya ada batu-batu untuk tempat mencuci, batu yang disusun. Dan tepat di sini dulu ada batu yang sangat besar sebagai tempat jembatan atau pijakan. Sewaktu masih asri, yaitu sekitar tahun 1990-an, banyak sekali orang-orang dari Bumiayu dan sekitarnya yang sengaja untuk berwisata, untuk sekedar makan-makan, kemudian mandi di jamban Kali Mudal. Waktu itu namanya sudah Curug Pitu karena jumlah pancuran kecil-kecilnya ada 7 buah.
Dan tepat di balik dari Bakar Seng itu dulunya berupa sawah yang menghijau sampai ke atas sana, sehingga sambil makan-makan bisa menikmati pemandangan sawah yang menghijau dan juga sambil melihat-lihat jembatan legendaris, jembatan kereta api Saka 15 Bumiayu. Terutama apabila ada kereta lewat, itu orang-orang yang dari jauh sangat senang menikmatinya. Apabila musim kemarau, banyak sekali orang-orang dari sekitar Bumiayu, terutama yang kampungnya mengalami kekeringan, bondong-bondong untuk mencuci di mata air Kali Mudal ini, sehingga suasananya penuh sesak. Dari pagi selepas subuh sampai menjelang Isya biasanya masih ada yang mencuci, ada yang bawa obor, lampu minyak tanah, dan ada juga yang membawa petromak untuk yang jaraknya jauh dari sini. Tapi seiring berkembangnya zaman dan sekarang PDAM sudah mengaliri airnya sampai ke penjuru wilayah Bumiayu dan sekitarnya. Jadi daerah yang dulu suka kekeringan kalau musim kemarau seperti Desa Kalijurang, Talok sebelah bawah atau biasa Talok Lebak, Kali Gadung dan sekitarnya, Kali Marong juga, terus Talok Barat biasanya suka berduyun-duyun mencuci di sini. Sekarang sudah mendekati musim kemarau, tapi malah sunyi senyap keadaannya. Dan dari pagi juga bisa dihitung dengan jari orang-orang yang masih mencuci di mata air Kali Mudal ini. Apalagi ini ada pandemi COVID-19, keadaannya semakin sunyi. Mata air Kali Mudal ini sudah beberapa kali mengalami renovasi dan juga perubahan bentuk. Dan ini adalah bentuk yang terakhir seperti ini. Dulu masih sangat sederhana, cuma ada 3 pipa yang terbuat dari batang pinang atau jambe, lalu direnovasi oleh pemerintah, digunakanlah pipa besi, dan tepat di itu, ini di depan saya dibuat bak penampungan yang cukup besar berbentuk segi 4 dan dibongkar lagi karena kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Waktu itu pipa pancurannya terlalu kecil dan juga letaknya terlalu rendah sehingga menyulitkan masyarakat yang akan menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Akhirnya dibongkar lagi dan bentuknya seperti ini, tapi masih ukurannya masih rendah ininya. Ini sudah ada peninggian lagi. Untuk akses menuju Kali Mudal ini, dulunya jalan ini hanya berupa jalan setapak dari tanah dan lalu dibikin undak-undakan dari batu seadanya. Sekarang sudah mudah sekali untuk dilalui karena sudah disemen dan dibeton. Seperti tadi terlihat ada pengunjung Kali Mudal. Nampaknya juga bukan berasal dari penduduk sini, saya tidak kenal. Dan yang sangat disayangkan karena sekarang sudah jarang pengunjungnya, jadi kebersihan dari jamban mata air Kali Mudal ini kurang terjaga. Nampak rumput liar di mana-mana, terutama di sekitar mata air, karena sudah tidak ada petugas khusus yang bersih-bersih. Kebanyakan orang yang rajin membersihkan Kali Mudal ini sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia.
Ini adalah bangunan dari beton yang di dalamnya ada mesin penyedot air berkapasitas besar untuk mengalirkan air ke daerah Talok Timur dan sekitarnya, atau biasa disebut PAMSIMAS, Program Air Minum dan Air Bersih Masyarakat. Sobat Bumi Ayu sekalian, demikian tadi video singkat saya kali ini, yaitu sejarah Kalimudal dan juga keadaannya dari dulu hingga sekarang. Semoga saja video ini bisa mengobati rasa kangen bagi sobat Bumi Ayu sekalian yang berada di perantauan, terutama warga Talok, Tukuturi dan sekitarnya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.